tersesat, Tuhan yang sesat. Kami membutuhkan kalian para sobat tersesat. Ayo yang mau jalan ke beneran. Tersesat, Tuhan yang sesat. Kami membutuhkan kalian para sobat tersesat. Ayo yang mau jalan ke beneran. Ada sebuah kejadian yang viral di masanya yang patut diperhatikan bersama. Seorang non-muslim membawa salib yang begitu sangat besar, kemudian berteriak-teriak di depan sekolah saat para siswa pulang dari kegiatan belajar mengajar. Perlu dicatat, di lingkungan itu terdapat banyak murid yang beragama Islam. Dalam teriakannya, orang ini mengatakan, "Wahai domba tersesat, wahai domba tersesat, kami membutuhkan kalian, wahai para domba tersesat." Tindakan tersebut dilakukan di depan lingkungan di mana di sana diadakan pendidikan, tempat anak-anak seharusnya dilindungi dari segala bentuk tekanan ideologis dan provokasi keagamaan. Sekolah adalah ruang belajar, bukan ruang untuk melakukan aktivitas misionaris atau penginjilan atau kristenisasi, terlebih kepada anak-anak yang masih berada dalam usia pendidikan dan berasal dari latar belakang agama yang tentunya berbeda-beda. Kebebasan beragama adalah hak setiap orang, namun kebiasaan itu harus dijalankan dengan cara yang beretika, menghormati ruang publik, serta tidak mengganggu ketertiban dan keyakinan orang lain tepatnya, apalagi terhadap anak-anak belajar yang masih usia dini, ya ikhwah, belum bisa menentukan arah. Baik, di sini kita akan reaksi bersama. Yang pertama, menurut saya, pernyataan tadi yang mengatakan ketika orang ini membawa salib besar, Tersesat, Tuhan yang sesat. Kami membutuhkan kalian para sobat tersesat. mengandung kebingungan logika. Bagaimana mungkin seseorang yang menganggap pihak lain itu adalah tersesat, domba tersesat, justru mengatakan bahwa dirinya membutuhkan orang yang dianggap sesat tersebut. Kami membutuhkan kalian para sobat tersesat. Dan ini sangat kontradiktif. Atau apakah karena perpuluhan? Kita tidak tahu itu. Apakah karena ingin persembahan kasih? Kita juga tidak tahu itu. Namun sejatinya ini kontradiktif secara logika. Ketika seorang menyatakan orang lain domba tersesat, secara logika ia sedang menempatkan dirinya sebagai pihak yang benar, dirinya sebagai pihak yang diberikan keselamatan dan petunjuk. Namun menjadi aneh dan tidak masuk akal ketika pada saat yang sama ia justru berteriak, "Kami membutuhkanmu." Sebab yang tersesat itu membutuhkan arahan, bukan malah menjadi sandaran. Yang merasa berada di jalan yang benar seharusnya berdiri tegak dengan keyakinannya, bukan malah membutuhkan domba tersesat. Sekali lagi, apakah memang orang ini memerlukan sesuatu dari domba-domba tersesat? Dan ini hemat kami kontradiksi, nampak jelas. Menghakimi tetapi sekaligus bergantung, mengklaim kebenaran namun masih membutuhkan pengakuan. Subhanallah, sampai kayak gitu ya ikhwah. Apakah karena ingin sesuatu dari domba tersesat itu sehingga Anda membutuhkannya? Nauzubillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, lokasi kristenisasi tidak pantas. Sekolah bukan ruang propaganda agama. Persoalan ini bukan hanya soal apa yang disampaikan, tetapi di mana dan kepada siapa pesan itu disampaikan. Peristiwa ini terjadi di depan sekolah tepatnya. Jadi tepat saat para siswa itu keluar dari sekolah, artinya yang menjadi sasaran langsung bukan orang dewasa yang telah matang secara kepribadian atau pilihan, tetapi anak-anak dan pelajar yang masih berada dalam proses pendidikan. Sekolah, sekali lagi, adalah ruang belajar, ruang membentuk akhlak dan ruang membentuk karakter. Pelindungan bagi anak-anak itu mesti. Ia bukan panggung bebas untuk menyuarakan misi keagamaan apapun, apalagi dengan cara berteriak-teriak dan membawa simbol yang begitu sangat besar, lalu kemudian mengatakan kepada orang lain, domba tersesat. Ketika ruang pendidikan dijadikan tempat propaganda ideologis, maka fungsi sekolah telah dilanggar. Lebih dari itu, para siswa datang dari latar belakang agama yang beragam. Banyak di antara mereka adalah muslim, terlihat dari hijabnya. Maka tindakan tersebut bukan lagi sebatas ekspresi keyakinan pribadi, melainkan upaya mempengaruhi keyakinan orang lain di ruang yang seharusnya netral dan aman. Kebebasan beragama tidak berarti kebebasan untuk menyerukan dengan kata, "Wahai domba tersesat, wahai domba tersesat, aku membutuhkan kalian." Tidak seperti itu. Lingkungan sekolah, sekali lagi, itu merupakan harus ditampilkan etika dan akhlak. Dan
sejatinya itu bukan ruang untuk misionaris. Justru dalam hal ini akan melahirkan keresahan. Sekolah adalah tempat pendidikan, bukan mempengaruhi. Dan anak-anak bukan objek propaganda, melainkan amanah yang betul-betul harus dijaga bersama. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah perlindungan anak dan belajar. Mereka bukan sasaran ideologi yang kemudian harus dikristenisasi. Siswa itu belum berada pada fase kedewasaan, ya, belum ada dalam fase berpikir jauh. Jadi masih membentuk identitas dan memahami dunia sedikit-sedikit. Karena itulah mereka bukan pihak yang layak dijadikan sasaran ajakan ideologis atau keagamaan di ruang publik. Ketika orang dewasa membawa simbol agama yang besar, berteriak-teriak dan menyampaikan pesan keimanan di hadapan pelajar, maka ini hemat kami terjadi ketimpangan posisi. Anak-anak tidak berada pada posisi setara untuk menyaring, menolak pesan tersebut secara bebas. Disinilah potensi tekanan psikologis itu nampak. Semua pemeluk agama memiliki tanggung jawab yang sama, menjaga anak-anak dari segala bentuk eksploitasi keyakinan, seperti yang dilakukan oleh orang ini, atau misionaris ini, yang membawa salib begitu sangat besar. Maka dalam Islam, Islam tidak mengajarkan cara-cara seperti ini. Islam tidak berdiri di pinggir jalan sambil berteriak-teriak layaknya seorang sales yang mengejar target. Islam tidak membutuhkan keramaian buatan, tidak memerlukan tekanan suara seperti video ini, mengajak kepada agama tertentu sambil mengatakan domba tersesat, domba tersesat. Sejak awal, Islam datang dengan ketenangan, dengan keteladanan, bukan paksaan, tetapi Islam mengajarkan dengan akhlak. Rasulullah SAW tidak pernah berdakwah dengan menghardik atau menyudutkan mereka di ruang publik. Justru manusia datang kepada beliau karena akhlaknya dan karena keteduhannya, karena kejujuran yang terpancar dalam diri Rasulullah SAW. Islam percaya pada kekuatan kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak perlu diteriakan karena ia berbicara lewat sikap, lewat tindakan, lewat akhlak. Dakwah dalam Islam adalah ajakan dengan hikmah, bukan tekanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah." Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah yang baik. Jadi, mengambil anak-anak sebagai sasaran, Islam justru memerintahkan menjaga mereka, melindungi fitrahnya, dan menghormati keyakinan keluarganya. Bagi Islam, iman adalah pilihan sadar, bukan hasil dari paksaan. Jika sebuah keyakinan harus disampaikan dengan teriakan dan kegaduhan, maka patut dipertanyakan, bukan pendengarannya ya, melainkan metodenya. Sebab agama yang benar tidak panik, ia tenang, ia kokoh, dan ia bermartabat. Islam berdiri dengan wibawa, Islam mengajarkan dengan akhlak, dan Islam tidak pernah menjual iman dengan cara murahan, apalagi sudah dengan teriakan-teriakan yang mengatakan orang lain domba tersesat, domba tersesat. Alhamdulillah, ini menjadi PR kita bersama, dan lihat, ini adalah ruang publik yang harus steril dan harus aman dari hal-hal yang semacam ini. Maka kami menampilkan ini dan kami menyampaikan ini tiada lain dan tiada bukan karena berangkat dari keresahan kami, termasuk kami cinta untuk kedamaian. Sehingga dengan kejadian semacam ini, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar di kemudian hari tidak menjadi terulang. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.